Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu lagi topik tentang negara-negara di Asia Selatan. Kali ini giliran negara terakhir yang sangat penting, yaitu Maldives atau Maldiva. Di Indonesia dikenal Maldiva. Nah, Maldiva ini posisinya saya kira kita perlu tahu di Samudra Hindia. Jadi kita harus membayangkan bahwa Maldiva itu sebuah kepulauan atau archipelago di Samudra Hindia, jaraknya kurang lebih berapa itu kilometer dari lepas pantai India. Jadi saya kira posisi geografisnya kita harus bisa bayangkan. Oke. Ini bendera Maldiva, jadi letaknya di Samudra Hindia, berbentuk kepulauan yang sangat kecil-kecil dan terkenal dengan merupakan tujuan wisata yang sangat populer di dunia. Jadi letaknya kalau kita lihat di peta ini lebih di berdekatan hampir dengan India atau di Sri Lanka. Namanya Republic of Maldives, Republik Maldiva. Negara ini merupakan jajahan Inggris, jadi hampir sebagian besar negara-negara Asia Selatan di jajahan Inggris. Yang mana tentu banyak aspek-aspek peninggalan penjajah Inggris yang menjadi sistem di negara itu, baik dalam aspek politik secara praktis, yaitu sistem pemerintahan, maupun aspek-aspek yang lain, misalkan ekonomi, kestabilan politik dan sebagainya. Oke. Maldiva yang berbentuk negara kecil-kecil tersebut itu tentu kita tidak bisa membayangkan bagaimana memanage negara dengan bentuk kecil-kecil yang sangat berbeda dengan misalkan di Indonesia, luas daratannya yang meskipun kepulauan tapi relatif besar, sehingga negara seperti Maldiva tentu mereka berusaha keras untuk memanage negaranya dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya. Itulah di sini meskipun negaranya kecil tetapi ibu kotanya dengan struktur seperti ini terlihat sangat maju, seperti di Singapura misalnya. Jadi ibu kotanya sebesar ini dan jelas dia tidak mempunyai lapangan terbang atau bandara. Makanya bandaranya terpisah di pulau yang lain yang disebut sebagai Velana International Airport. Jadi bandaranya khusus di pulau itu, cukup untuk satu bandara, yang mana bisa mengakomodir berbagai tujuan penerbangan di dunia tentu sudah teruji. Nah, antara ibu kota ini di Male dengan bandaranya di Velana International Airport ini terhubung oleh sebuah jembatan yang disebut sebagai Sina Male Bridge ini. Nah, uniknya di pintu gerbang sebagaimana negara-negara Asia umumnya itu, pintu gerbangnya ini menunjukkan kedekatan hubungan antara Maldiva dengan negara yang sedang rising ini, yaitu China, termasuk melakukan investasi besar-besaran di negara itu sebagaimana di Indonesia, sehingga implikasi atau dampaknya sangat terasa di negara itu, termasuk di aspek politik yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Nah, di pintu gerbang ini kita lihat ini China Maldives Friendship. Jadi di pintu gerbang ini atau di sini itu dipajang sebuah tulisan yang menunjukkan kedekatan hubungan negara itu
kedua negara itu. Nah, kita lihat di sini tentu menunjukkan progres pembangunan yang luar biasa di Maldives. Oke, sekarang kita masuk ke aspek pemerintahan. Menggunakan sistem presidensial, di mana presiden sebagai head of state itu juga merangkap sebagai chief of armed forces atau angkatan bersenjata, sama seperti di Indonesia. Nah, presiden sekarang itu dijabat oleh Ibrahim Muhammad Sholeh, sedangkan wapresnya itu Faisal Nasim dari partai yang berbeda, tetapi membangun sebuah koalisi yang membuat pemerintahan yang baru. Republik Maldives itu mayoritas Muslim, sehingga di sana berlaku internalisasi nilai-nilai Islam di konstitusi negara itu. Ini ketua DPR-nya itu mantan presiden sebelumnya yang kemudian terlibat dalam krisis politik di Maldives tahun 2018 yang akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi pada dalam satu partai yang sama, Muhammad Nasheed ini presiden yang menjabat sebelumnya. Sedangkan ketua Mahkamah Agung itu dijabat oleh seorang profesional, Ahmad Mutasim Adnani, seperti PNS karir yang kemudian dipilih menduduki jabatan sebagai ketua kehakiman. Oke, eksekutif itu tentu dalam hal ini presiden itu sebagai head of state dan head of government. Jadi partai yang berkuasa saat ini adalah Maldivian Democratic Party berkoalisi dengan Republican Party. Oke. Apa yang menarik dari politik di Maldives itu saya kira puncaknya terjadi ketika krisis politik 2018, di mana di situ terjadi sebuah event politik, yaitu pemilihan presiden yang kemudian pada akhirnya menimbulkan krisis politik sebagaimana Pilpres 2019 di Indonesia. Terjadi pertentangan yang tajam antara incumbent dengan oposisi dalam kontestasi Pilpres 2018 di Maldives. Yang mau tidak mau, sebagaimana di Indonesia juga ada dugaan keterlibatan negara ketiga. Nah, dalam hal ini, dalam konteks Maldives, keterlibatan negara ketiga itu sangat terasa sekali karena investasi Cina, dan juga ada keterlibatan India di situ. Karena Cina dan India itu dua kekuatan besar di Asia Selatan yang saling merebut pengaruh. Nah, dalam hal ini Abdullah Yamin ini incumbent ketika pemilu 2018 yang isunya yaitu beliau diduga akan beratnya menjual atau menyerahkan kedaulatan kepada Cina karena investasi Cina yang luar biasa, sehingga berbagai kalangan menilai seolah-olah beliau ini ingin menggadaikan negara Maldives ke Cina. Saya kira isunya hampir-hampir mirip dengan di Indonesia. Nah, krisis ini kemudian menghasilkan yang mana oposisi ini berhasil mengalahkan. Kalau di sini dilihat di berita BBC jelas di sini opposition defeat China back Abdullah Yamin. Abdullah Yamin ini ya memang diduga kuat adalah di backing kuat oleh pemerintah Cina untuk memenangkan Pilpres 2018 itu. Oke. Dan isunya tidak hanya situ karena melebar.
ke isu yang lain, di mana Abdullah Yamin ini selain didukung oleh Cina, diduga beliau juga terlibat skandal pencucian uang, sehingga semakin menambah memanasnya politik di Maldives itu. Nah, ada berita yang lain, misalnya ada dugaan Abdullah Yamin itu ingin memainkan atau memanfaatkan kontestasi dua kekuatan besar itu, India dan Cina itu, untuk terlibat dalam politik di Maldives. Oke, apa yang terjadi kemudian adalah pada Pilpres 2018 itu incumbent Abdullah Yamin ini menolak keputusan pengadilan untuk melepaskan 9 tahanan politik, dan kemudian itu mengubah komposisi dari parlemen atau komposisi politik di politik nasional Maldives, yang kemudian sangat berpotensi berimbas pada posisi Muhammad Yamin sendiri, sehingga mau tidak mau beliau harus memperjuangkan posisinya agar tidak sampai kalah dengan posisi. Namun dalam Pilpres itu ternyata oposisi meraih suara lebih, sehingga oposisi ngotot untuk memperjuangkan sampai ibaratnya sampai titik darah penghabisan untuk memastikan bahwa kemenangan itu betul-betul diraih karena rakyat mendukung penuh dinilai dari hasil Pilpres tersebut. Sehingga Muhammad Nasheed yang merupakan salah satu tokoh penting oposisi yang merupakan presiden era sebelum Muhammad Yamin sampai menyatakan dalam Twitternya, kemudian dimuat oleh surat kabar internasional, bahwa beliau sampai meminta bantuan secara militer kepada India untuk menyelesaikan polemik di Maldives. Oke, jadi sebagaimana dikutip oleh Times of India, ini militer India sudah siap untuk melakukan tindakan yang perlu untuk Maldives sekiranya diminta untuk terlibat dalam politik di Maldives. Namun sebagaimana kita ketahui, kemudian Abdullah Yamin ini kemudian menerima kekalahan, dan akhirnya yang terpilih adalah Presiden Abdullah tadi. Saya kira itu penting sekali bagaimana krisis politik di Maldives dalam Pilpres 2018, yang kemudian pada waktu itu kalau tidak salah Indonesia juga ingin terinspirasi dengan situasi di sana. Namun faktanya berbeda, saya kira. Dan apa yang terjadi di Maldives tidak lain adalah internasionalisasi politik dalam negeri, karena ingin melibatkan negara ketiga, terutama Cina dan India, untuk terlibat dalam politik dalam negeri Maldives. Nah, keterlibatan ini saya kira tidak lain karena adanya kepentingan dua negara itu untuk berebut pengaruh di Asia Selatan. India dengan kekuatan ekonominya yang semakin meningkat, Cina dengan kekuatan investasi yang semakin masif, tentu tidak ingin melepaskan kesempatan. Nah, Abdullah Yamin, mantan presiden Abdullah Yamin ini kenapa menjadi pemicu krisis ini? Karena ya hubungan yang dekat secara politik antara Muhammad Yamin dengan pemerintah RRC, sehingga ada semacam investasi politik dan investasi ekonomi antara
Muhammad Yamin dan pemerintah RJ, sehingga memanaskan situasi Pilpres pada waktu itu. Menarik apa yang perlu kita ketahui di sini bahwa pertarungan Pilpres 2018 di Maldiva antara Presiden Ibrahim Muhammad Solih dari partai Maldives Democratic Party melawan incumbent yaitu Abdullah Yamin dari partai Progressive Party of Maldives, itu sesungguhnya pertarungan antara India dan pertarungan antara China di situ berkumpul menjadi satu, kemudian terjadilah krisis di Maldiva tahun 2018 dan kemudian hingga memicu pemerintah Maldiva, kelompok sisi meminta bantuan militer pemerintah India. Saya kira menarik sekali apa yang terjadi di Maldiva. Saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.